Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Tetap jaga takwa sampai kematian datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebaik-baik takwa. Sehingga pada saat kalian mati tidak mati kecuali dalam keadaan muslim, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana meninggalnya para nabi. Sebagaimana meninggalnya Nabi Ibrahim. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 131, ya Ibrahim, tunduklah kau kepada Allah, berislamlah kau. Ya. Terimalah Islam ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ya. Jadi bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kemudian pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tausiah sehubungan dengan situasi yang sedang kita hadapi hari ini, ya. Situasi yang tidak mungkin kita abaikan kehadirannya dalam kehidupan kita, ya. Saya ingatkan, kalau seseorang tidak paham situasi dan kondisi, dia akan mengalami dua bencana besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Coba lihat. Barang siapa menentang Rasul Muhammad SAW, telah jelas kebenaran baginya Al-Quran dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Naam. Itulah tempat yang paling buruk. Naam. Coba lihat. Seseorang akan berada di dua puncak kesengsaraan. Puncak kesengsaraan yang pertama, puncak kesengsaraan di dunia, nuwallihi ma tawalla. Hidupnya selalu sesat. Nggak enak, Pak. Pagi sesat, siang sesat, malam sesat. Tinggal dia Darmo sesat, pindah Darmokari, tambah sesat. Pindah Belauran, tambah sesat. Pindah Jakarta, tambah sesat. Sesat hidupnya, ya. Puncak kesengsaraan. Dan banyak maaf, puncak kesengsaraan di dunia ini sudah dialami oleh kebanyakan kaum muslimin. Terutama sekarang ini di zaman fitnah, hidupnya selalu sesat. Yang kedua, puncak kesengsaraan di akhirat. Nuwallihi wa nuslihi jahannam, dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Api neraka. Nggak enak loh, api neraka itu nggak enak, ya. Nah.
Saya pernah sampaikan pada kajian-kajian terdahulu, cara makan orang di neraka ini, dari cara makannya saja kita bisa melihat betul-betul sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 51. Surat 56 ayat 51, 52, 53. Apa kata Allah? Summa innakum ayyuhad-dallunal mukaddibun la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Baca Pak. 51, 52, 53, 54. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang lagi mendustakan, pasti tidak diragukan akan memohon pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan minum air yang sangat panas dari neraka. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan di hari kiamat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sudah makanannya zakum. Zakum itu lelehan timah dan emas. Makannya itu famali'una minhal butun. Makanannya sudah nggak enak, menghancurkan tubuh, tapi dia memaksa memasukkan makanan ke dalam mulutnya supaya perutnya penuh. Makanan yang enak pun kalau dipaksa nggak enak, muntah kita. Dan minumnya sudah air mendidih, minumnya syurbal him, seperti minumnya onta. Antum tahu onta kalau minum nyedot. Shhh. Itu makanan dan cara makannya, minuman dan cara minumnya. Neraka. Nah, puncak kesengsaraan di akhirat masuk neraka. Apa sebabnya? Karena seseorang melakukan dua hal. Yang pertama, yusakikir rasul, memusuhi rasul. Yang kedua, wayat tabi ghairu sabilil mu'minin, mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin, jalannya orang kafir. Di hadapan kita ada dua jalan, sabilul mu'min, sabilul kafir. Di ayat yang lain, sabilul solihin, sabilul mujrimin. Dia mengikuti jalannya pendosa, jalannya orang kafir, bukan jalannya orang mukmin. Padahal dia Islam, sholat, puasa, zakat, haji, tapi gaya hidupnya, ideologisnya, dia menapaki kehidupan melewati jalannya orang kafir. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya tidak memahami. Dua sebab ya, ada dua sebab. Tidak memahami syariat dan tidak memahami situasi dan kondisi. Maka iman fiddin rahimakumullah, saya ingin menceritakan satu keadaan, tapi landasannya jelas. Kita faham syariat dan faham situasi dan kondisi. Baru kita bisa melihat ini dengan pandangan yang benar. Situasi apa itu? Pak, orang mukmin itu, dia punya dua sikap. Sikap yang pertama, kalau menghadapi pendoliman terhadap dirinya, dia akan menyiapkan 1000 kesabaran. Sabar. Dihina, sabar. Didolimi, sabar. Nah, tetapi apabila din Islam dihina, maka dia akan menyiapkan 1000 nyawa. Saya ulangi lagi. Kalau dia menghadapi pendoliman terhadap dirinya, dia akan menyiapkan 1000 kesabaran. Tapi ingat, kalau dia menghadapi, kalau dinnya dihina, dia akan menyiapkan 1000 nyawa. Pantang mundur. Nih saya ambil satu contoh. Rasulullah SAW di dalam sejarah pernah mengalami satu pendoliman yang sangat dahsyat di dalam hidupnya. Dan itu diceritakan oleh Rasulullah. Begitu dahsyatnya sampai malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kau minta apa, kami akan kabulkan. Kau minta bumi ini, ya, aku balik tanah ini, daerah ini aku balik supaya tanahnya di atas, ya, dan kemudian tanah itu mengubur mereka, kami akan lakukan. Keadaan apa itu? Waktu Rasulullah terusir dari kota Mekah, kemudian berangkat ke Taif.
Di Taif disambut oleh anak-anak dengan batu, melempar Rasulullah SAW. Berdarah-darah. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, aku akan balik ini Taif supaya mati semuanya. Kata Rasulullah, jangan. Pendoliman terhadap dirinya dijawab dengan 1000 kesabaran. Tapi ingat, pada saat din dihina, Rasulullah langsung merespon. Dan ini kejadiannya awal-awal Rasulullah tinggal di kota Madinah. Belum kuat. Ada seorang akhwat, wanita muslimah, masuk ke pasar Yahudi. Oleh Yahudi ditarik kerudungnya. Kelihatan rambutnya. Ditelanjangin lah ya rambutnya. Dia lapor ke saudaranya. Saudaranya datang, tidak terima, sama Yahudi dipukul mati. Sampailah itu berita kepada Rasulullah. Rasulullah mengerahkan para sahabat. Yahudi dipegang semuanya, dan dalam waktu beberapa hari diberi ultimatum oleh Rasulullah, usir dari tempat tersebut. Bani Nadir. Kenapa? Din dihina. Tak ada kesabaran lagi. Hadapi langsung. 1000 nyawa kita siapkan. Kenapa hal ini saya sampaikan? Ada satu berita yang mengenaskan terjadi. Sebenarnya sudah terjadi lama. Cuman kejadiannya di tempat yang jauh. Di Rohingya, di Patani, di Burma, dan lain sebagainya. Cuman ini kejadiannya agak dekat, yaitu di Papua. Kejadian apa itu? Kalau benar beritanya, saya tetap hati-hati karena memang kita sekarang ini zaman hoax ya. Nah, kita sedang teliti, saya sedang meneliti kalau benar beritanya. Hari ini terjadi satu peristiwa yang mengenaskan. Peristiwa apa itu? Satu, hampir 30 lebih, bahkan ada yang mengatakan lebih, kaum muslimin terbunuh. Yang kedua, sebagian besar daripada mereka disiksa. Salah satu penyiksaan yang sulit diterima, wanita hamil dibedah perutnya. Yang ketiga, mereka diusir dari tempatnya. Bahkan ada satu orang dokter yang sudah berkiprah di situ membantu masyarakat. Dia tinggalkan kotanya, dia tinggalkan Pulau Jawa, dia datang ke situ 15 tahun, dia hidup sengsara mengabdi, dibunuh. Jadi ada pembunuhan satu. Yang kedua ada penganiayaan. Yang ketiga ada pengusiran. Yang keempat, pondok pesantren dirubuhkan, dibakar. Jelas di pondok itu ada masjid. Yang kelima, mereka membuat satu ultimatum. Dalam waktu 1 bulan, semua orang yang bukan mereka warga Papua harus keluar. Kalau tidak akan ditembak. Sekali lagi, kalau memang berita ini benar, ya, supaya saya tidak kena pasal IT. Pasal IT yang dibuat oleh orang-orang munafik. Karena dia tidak paham din. Orang yang muslim paham din, membuat peraturan pertimbangannya din. Nah, saya katakan kalau memang beritanya, maka para ulama sudah sampai kepada satu kesepakatan bahwa sudah wajib jihad. Paham? Tapi sedang kita teliti dan teman-teman sedang meneliti, benarkah itu terjadi? Sudah wajib jihad. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Saya ingatkan satu ayat, satu hadis Nabi dan satu ayat. Ayat ini pernah saya sampaikan setahun atau 2 tahun yang lalu di masjid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabi,
harridil mu'minina 'alal qital. Baca. 65 dari surat 8. Wahai Nabi Muhammad SAW, kobarkan semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu yang berkualitas, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Nah, cukup. Ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, kobarkan semangat kaum muslimin untuk berperang, berjihad. Nabi lagi. Kalau disebut namanya, sallu ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, nabi. Antum tahu salah satu fungsi nabi ditetapkan oleh Allah dalam ayat ini. Tahridil mu'minin ilal jihad. Mengobarkan semangat kaum muslimin untuk berjihad. Nabi loh ini. Rahmatan lil alamin loh ini. Menebar kasih sayang di mana-mana. Tapi ingat, sudah saya ingatkan tadi, kalau Islam dihina, Nabi yang paling kasih sayang kepada orang itu akan berfungsi untuk memberikan tahrid kepada orang mukmin untuk berjihad, mengobarkan semangat kaum muslimin untuk berjihad. Ini ayat yang pertama. Jadi ada pijakannya. Ustadz, apa betul jihad? Apa yang harus kita lakukan? Ini dulu kita pahami ayatnya. Kenapa, Pak? Semua aktivitas kita nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah. Apa dasarnya? Kenapa kau lakukan? Dan tidak ada jawaban yang paling menyenangkan kita, menguntungkan kita, dan dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali kita mengatakan, kami melaksanakan perintahmu ya Allah. Perintah yang terdapat di surat ini, ayat ini. Nih saya akan sampaikan, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sangat masyhur, apa kata Rasulullah? Durwatu sanamil Islam al-jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Apa kata Rasulullah? Durwa, antum tahu durwa? Durwa itu puncak. Sanam, punuknya onta. Kalau ada pernyataan durwatu sanam, punuknya onta, itu untuk melukiskan sesuatu yang paling tinggi. Karena pada zaman Rasulullah nggak ada bangunan tingkat, ya, paham ya? Dan binatang yang paling masyhur pada saat itu adalah onta. Onta ini istimewa. Dari tubuh onta yang paling tinggi itu punuk. Apa kata Rasulullah? Yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah. Di dalam Islam, jihad fisabilillah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di dalam pembahasan jihad, para ulama mengatakan jihad itu ada dua jenis. Ini perlu kita ketahui. Ini namanya fiqhul jihad. Semuanya pakai fikih. Yang pertama, jihad yang namanya offensif. Offensif itu banyak menyerang atau hujumi, menyerang. Bahasa Arabnya hujumi. Bahasa populernya offensif. Itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak berdosa. Seperti ada mayit, ada orang meninggal, ya, kalau cukup satu orang yang memandikan, mengafani, atau 2 orang atau 3 orang ngubur, kita semua tidak berdosa. Tapi ingat, kalau nggak ada yang merawat jenazah, semuanya dosa. Kenapa? Fardu kifayah. Itu kalau jihad sifatnya hujumi, ofensif, yaitu menyerang. Karena dakwah dihalangi, maka diserang jihad. Itu namanya ofensif. Tapi ada jihad yang kedua, namanya jihad difa'i. Apa itu jihad difa'i? Jihad defensif, membela diri. Hukumnya fardu ain. Fardu ain. Wajib ala kulli muslim. Wajib. Begitu wajibnya sampai ulama mengatakan, seorang anak tidak perlu izin orang tua. Seorang budak tidak perlu izin majikan.
Orang yang utang tidak perlu izin yang memberikan piutang. Ya. Wanita pun tidak perlu izin suaminya berangkat. Kenapa? Jihadnya jihad difai, yaitu defensif. Kapan itu terjadi? Apabila kaum muslimin diserang. Diserang, dipateni, disiksa, diobong, itu difai. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Penting ini ya. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau memang berita tersebut. Ya, sekarang saya sudah sampai kepada keadaan sulit dipungkiri. Sulit dinafikan karena yang menyampaikannya banyak lewat jalur yang banyak, dan yang menyampaikan ustadz-ustadz yang tugas di sana berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, terpaksa mereka dialihkan, dipulangkan, dia memberikan informasi baik lewat voice, suara maupun lewat tertulis bahkan video. Kita bisa menilai bahwa yang terjadi di sana adalah jihad difai. Apa itu? Membela diri. Hukumnya menjadi fardu ain. Wajib ala kulli muslim. Anak tidak perlu izin ibunya. Lain kalau jihad itu jihad hujumi, jihad menyerang. Ada seorang anak datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya ibu sakit, harus kurawat." Sementara ada perintah jihad untuk menyerang. Kata Rasulullah, "Tidak usah berangkat, jihadmu rawat ibumu. Tidak usah berangkat kau. Cukup yang lain yang berangkat." Itu kalau hujumi. Ofensif. Ini difai. Saya berani mengatakan dengan kata mata syariat dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di sana, difai. Atau kata ulama, daf'us sa'il. Membela diri. Syaratnya apa? Ada dua. Yang pertama, kalau daruratul khamsa, sesuatu 5 hal yang sangat penting diganggu, maka jihad itu menjadi wajib. Apa itu? Daruratul khamsa itu ada 5. 2 di antaranya kalau Islam sudah diganggu. Masjid diobong, Muslim diganggu, ya, Al-Quran dibakar. Nah, kalau itu. Yang kedua, nyawa sudah mulai terbunuh. Nah, maka itu menjadi jihadnya menjadi wajib. Yang kedua, kata ulama, jihad menjadi wajib kalau ada beberapa hal. Yang pertama, 1, kaum muslimin dibunuh, wanitanya dizinai, anaknya dibunuh, diusir, ulamanya dimasukkan ke dalam penjara, Al-Qur'annya atau simbol-simbol Islam, syiar Islam diinjak. Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Nah, tenang, kata ulama, menjadi wajib buat warga di sana. Tapi kalau warga di sana tidak mampu melakukannya, maka wilayah kewajibannya menjadi lebih luas lagi. Kalau tidak mampu melakukannya, lebih luas lagi, bisa seluas negara ini. Nah, paham maksud saya, Pak ya? Kalau mereka mampu melakukannya, wajib buat mereka. Tapi kalau tidak mampu, kewajibannya makin meluas daerahnya. Daerah-daerah di sekitar situ, contohnya Ambon, menjadi wajib. Nah, Ustadz, menghadapi kewajiban itu apa yang harus kami lakukan? Yang pertama, ini penting, yakini di sana ada jihad, meyakini. Ada orang tidak meyakini dan memungkiri. Kalau orang meyakini, maka dia akan mempunyai satu kepedulian untuk meyakinkan kepada orang lain, bahkan menyampaikan berita-berita, di sana ada jihad. Jangan sampai berita yang benar dikalahkan oleh media-media Yahudi. Paham ya? Hati-hati, media Yahudi akan mengatakan ini bukan jihad. Yang kedua, doa ya ahi, doa silahul mu'min, ya. Senjata orang mukmin itu doa. Cuman sayang,
Pak, kalau kita bawa senjata keluar, dirazia, kena 3 bulan. Ya. Teman saya itu seorang dai, dia bawa pisau keluar kota, ke jalan-jalan di Surabaya, dipegang polisi, 3 bulan masuk penjara. Saya tanya sama dia, kenapa kau bawa pisau? Apa kata dia? Ustadz, aku ini doyan mangga. Sengaja saya bawa pisau. Kalau ada mangga tinggal ngoncei, penjara 3 bulan. Pak, bawa senjata tidak boleh. Ada satu-satunya senjata yang kita miliki. Cuman sayang, senjata itu tidak pernah diasah. Apa itu? Doa. Doa. Banyak maaf. Ya. Nih saya akan cerita. Diceritakan di masa lalu. Kebetulan saya lupa kejadiannya kapan. Ada seorang raja yang dolim. Dengan pasukannya yang dolim. Mereka menyerang para ulama. Kebetulan pada saat itu para ulama sedang mengadakan satu pertemuan. Di satu tempat. Mereka menyerang mau membunuh ulama. Keluar salah satu pimpinan ulama. Apa kata pimpinan ulama? Raja, terserah Anda mau nyerang kami, bunuh kami, terserah, silakan. Tapi ingat, kami akan memberikan kepada Anda Saiful Lail, pedang malam. Apa itu? Kami akan angkat tangan kami, berdoa untuk kehancuran kau, kehancuran pasukanmu, dan kehancuran kerajaanmu. Hancur lebur kau. Mundur raja itu nggak jadi. Saiful Lail, senjata di malam hari. Doa. Ini orang Islam tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, tidak pernah berdoa. Allahumma ansur muslimina wal mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan, fi Indonesia, fi Papua, doa. Dan banyak contoh doa. Ustaz tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Allah Maha tahu seluruh bahasa. Yang ketiga, bantuan. Ya. Berikan bantuan. Dan bantuan yang paling utama sebenarnya kalau sekarang ini ya harta, ya. Karena harta itu fleksibel, bisa dibuat untuk relawan, untuk dokter, untuk bidan, untuk para pengungsi, untuk transportasi evakuasi dan lain sebagainya, dan untuk membeli hal-hal untuk melawan mereka. Ya. Ini orang-orang ini kadang tidak berakal itu, ya. Tentara saja kadang kewalahan, wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang keempat, kalau memungkinkan setelah studi yang panjang, berangkat membantu mereka. Membantu dalam hal apa? Segala hal. Dokter silakan, bidan silakan, perawat silakan, ya. Mau membantu kaum muslimin di sana untuk berhadapan dengan mereka, antum punya tenaga yang kuat dan kemampuan tempur, silakan. Tapi memang harus diteliti dulu, karena kejadiannya baru, ya. Supaya kehadiran Anda di sana bukan menambah masalah. Paham ya? Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Maka yang terakhir, yang paling penting. Ustadz, dari tadi kok paling penting? Memang semuanya paling penting. Buat apa saya duduk di majelis terhormat ini, di hadapan Anda yang terhormat, kalau tidak menyampaikan yang paling penting? Dan ini yang paling penting. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Ini hadis ini, Masya Allah, selalu berada di hadis pertama di banyak kitab hadis. Bahkan beberapa ulama mengatakan nisfuddin, separuh dari Islam ya hadis ini. Hadis ini mengatakan amal seseorang itu benar atau tidaknya, hebat atau tidaknya di hadapan pengadilan Allah bergantung kepada niatnya. Dan seorang muslim yang melakukan satu amal itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya tinggi, benar, benar pula. Kalau niatnya tidak benar, menjadi tidak benar. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Saya sarankan, saya nasihatkan sebagai seorang dai. Tidak ada niat yang paling baik kecuali mencari ridho Allah. Dan tidak ada niat yang baik untuk berangkat ke bumi jihad dimanapun
termasuk di bumi jihad yang dekat itu kecuali niatnya dua. Yang pertama, daf'us sa'il, membela diri. Yang kedua, menegakkan kalimat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini masyhur, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Masyhur, barang siapa yang berperang, dan tentu segala amalan yang menuju kepada perang akan dinilai oleh Allah fi sabilillah kalau tujuannya satu, menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya. Kalimat Allah itu apa? Yang saya fahami dari syarah para ulama, hukum Allah, menegakkan hukum Allah. Bukan sekedar mengusir mereka, tapi di bumi di mana saya berjihad, hukum Allah harus tegak. Itu niat yang paling utama. Saya khawatir, ya. Nih, saya pernah diceritakan oleh teman saya yang baru pulang dari bumi jihad. Bumi jihad yang mana? Ya, Ardil jihad banyaklah di muka bumi ini. Dia keliling. Dia bilang sama saya, Ustadz, wallahi Ustadz, saya mendapatkan satu pengalaman yang sangat istimewa. Pengalaman apa? Saya mau cerita sama antum supaya antum bisa cerita kepada umat. Pengalaman apa? Waktu saya berada di salah satu bumi jihad, di hadapan saya ada dua syahid. Syahid yang pertama, Ustadz, Masya Allah, wangi, wajahnya senyum, bercahaya, walhasil seperti hadis-hadis yang mengatakan itulah keutamaan para syuhada. Kemudian jenazah yang satunya, syahid yang satunya, dikatakan syahid karena memang meninggal di bumi jihad, waktu itu berjihad. Jenazah yang satunya, Masya Allah ya Ustaz, badannya penuh set. Tahu set? Saya jadi teringat perkataan Abu Darda, ya. Antum tuqatiluna bi a'malikum. Perang kalian itu bergantung pada amal kalian. Kalau amalnya dulu bagus, maka perangnya bagus, jihadnya bagus, syahidnya bagus. Tapi kalau amalnya dulu jelek, jihadnya jelek, syahidnya juga jelek. Dan salah satu tanda jelek jihadnya seseorang, tidak ikhlas dan tidak dalam rangka menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang setuju, alhamdulillah. Enggak setuju, alhamdulillah. Saya harus menyampaikan urusan saya dengan Allah. Adapun dengan kalian, emangnya gue pikirin. Paham ya? Saya harus sampaikan. Harus ikhlas. Maka iwan fidin rahimakumullah. Ya, tapi sekali lagi kita lihat dulu supaya kita jangan-jangan itu hak. Paham ya? Kita teliti dulu. Kalau sudah sampai kepada keadaan yang benar, berita yang benar, walaupun saya sekarang secara pribadi berani menyimpulkan sudah mendekati kebenaran, tapi tetap saya teliti. Kalau memang seperti itu, ya Allah sedang memberikan satu nikmat yang besar buat kaum muslimin, yaitu di dekat mereka ada api jihad. Paham dong? Nah, saya rasa cukup. Karena waktu tinggal berapa menit? 2 menit lagi. Faham apa yang saya sampaikan? Faham? Saya tidak perlu menjelaskan persoalan yang lain. Persoalan. Kenapa? Karena yang sedang terjadi di hadapan kita. Ya, seorang dai itu seperti dokter. Kalau ada dia mencari pasien sesuai dengan penyakitnya. Penyakit kaum muslimin hari ini Islam sedang dilecehkan. Maka saya memberikan resepnya seperti ini, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.